tangan paling meriah bagi Dia. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pengagungan bagi namamu Yesus. Terima kasih atas Bapa di surga, Kau hadir di sini, Roh Kudus Kau mengalir di tempat ini. Aku berdoa biarlah tidak ada satupun hari ini yang Kau lewatkan. Aku berdoa biarlah hari ini ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang membungkus hati, pemikiran, pengetahuan, dan semua yang ada di dalam kami. Sehingga kami keluar sebagai orang berbeda, walaupun mungkin keadaan kami nggak langsung berubah. Terima kasih Bapak, kami siap dengan firman-Mu, berbicaralah Tuhan di dalam nama Yesus. Yang siap dengan firman-Mu, katakan sama-sama, amin. Sebelumnya bisa kasih salam kiri kanan dan bilang, kamu segar sekali hari ini ya. You look very fresh. Oke. Silakan duduk. Terima kasih worship team. Bisa kasih tepuk tangan bagi mereka. Terima kasih tim broadcast, tim sound, dan tim lighting yang sudah melayani dengan sangat baik. Saya sangat menghargai semua tim yang melayani di sini. Oke, senang sekali saya Pastor Ego Lewi bisa melayani saudara di 3 ibadah ini. 3 ibadah hari ini apa yang saya bagikan akan beda-beda. Kalau saudara mau tahu yang seri nomor 1-nya, saudara bisa cek di online service-nya nomor 1 di ibadah tadi pagi, dan kita akan melanjutkan seri kita yang kedua, tema khotbah kita yang kedua. Judul khotbah saya adalah Saat Tak Mengerti Jalan Tuhan. Saat kita tak mengerti jalan Tuhan. Kita sedang berbicara tentang pengangkatan. Kita sedang merayakan pengangkatan Yesus, naiknya Yesus ke surga. Dan naiknya Yesus ke surga adalah peristiwa nomor 2 atau nomor 3 yang paling membingungkan. Kenapa? Selain kebangkitan, kelahiran dari perawan, kenaikan itu juga salah satu membingungkan. Bingungannya seperti apa? 1, dia naik kemana? Kita nggak tahu dia naik kemana. Seperti apa? Kedua, ini apakah muridnya halusinasi apa enggak? Kalau halusinasi masa 500 orang yang ngeliatin. Jadinya ini jadi sebuah tantangan yang tidak mudah untuk dimengerti. Dan apalagi peristiwa kenaikan Yesus itu juga menceritakan atau menjelaskan sebuah tantangan yang akan dialami orang Kristen dari dia lahir sampai dia mati. Itu saat dia tidak mengerti jalannya Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu ditetapkan Bapa sendiri berkuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi, kalau nggak salah gitu. Itu sisanya. Nah, ini sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Kita lihat ada dialog antara para murid dan Yesus. Ibaratnya Yesus sudah mau naik, muridnya masih nanya, jadi maukah kau masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa mereka bertanya seperti ini? Karena mereka masih punya ekspektasi tertentu tentang Yesus. Bahwa Yesus akan jadi Mesias politik yang akan menebus kemerdekaan mereka dari tangan Roma. Tetapi yang terjadi, Yesus tidak menebus mereka dari Roma, tapi Yesus menebus mereka dari sesuatu yang lebih besar dari Roma, yaitu kuasa dosa. Mereka ingin ditebus dari kuasa Roma, tapi Yesus malah menebus mereka dari kuasa dosa. Tapi mereka belum mudeng sampai sekarang. Dan memberikan kita ide bahwa kita pun bisa ada di posisi ini. Kita bertanya sama Tuhan, dan Tuhan tidak kasih jawaban seperti yang kita bayangkan. Ayat 7 bilang, engkau nggak perlu ketahui masa dan waktu. Artinya apa? Bukan berarti Yesus nggak tahu. Ada kemungkinan Yesus tahu di sini ayatnya. Atau Yesus memang menyerahkan waktunya itu ke Bapa. Tapi yang pasti, dia kasih jawaban bahwa, kayak ngomong gini, itu bukan urusan lo. Kalaupun kamu tahu, kamu gak bakal ngubah apa-apa. Kamu gak perlu tahu. Gak perlu tahu adalah salah satu kata yang paling kita gak suka. Betul apa enggak saudara?
We want to know everything. Kalau pada waktu saya masih SMP, SMA, pada waktu ada orang lagi gosip dan saya pengen tahu apa sih lagi berita, ngomong apa sih. Zaman dulu bahasanya mau tahu aja, kan kesel kan. Malah makin kepancing hasrat kepo saya. Akhirnya setelah saya capek, ya udah saya jadi manusia nggak kepo sama sekali. Tapi apakah kalau kita nggak tahu berarti rancangannya buruk? Nah itu yang saya rasa akan jadi perenungan kita hari ini. Untuk kita bisa merenungi ini saya akan pakai cerita untuk membantu saya. Saya punya anak satu, perempuan, tepat hari ini 7 bulan, namanya Darlene. Darlene itu putih, lucu, mata belok, di rumah dipanggil Cimol. Kalau mamanya manggil dia, saya nggak tahu saudara tahu istilah ini apa nggak? Cangcimen, saudara tahu cangcimen nggak? Kacang kuaci permen. Kenapa cangcimen dipanggilnya? Karena pas lahir dia kayak kacang, kecil banget. Sekarang gedein jadi manis kayak permen. Sebenarnya idenya begitu. Nah, saya mengasihi dia. Tetapi dia sebagai anak tidak selalu tahu kedalaman kasih saya sama dia. Dan dia tidak selalu tahu betapa besar impian kami untuk dia. Dan dia tidak selalu tahu tujuan dari orang tuanya melakukan sesuatu. Bagi saudara yang orang tua pasti ngerti maksud saya. Darlene, putri saya, belum mengerti semua keputusan yang kami ambil untuk kehidupannya. Pada waktu dia diimunisasi, dia nangis kencang. Kadang ngelihat saya sedikit, seakan-akan tatamannya bilang, Bapak, why? Istri saya keluar dari ruang imunisasi gak tahan. Tapi saya sebagai ayah yang cukup tega, saya liatin dia balik pas nangis. Kenapa? Bukan karena gak bisa lihat dia nangis. Tapi karena saya tahu walau dia gak ngerti, apa yang saya lakukan untuk dia, untuk kebaikan dia. Orang tua begitu ya. Kamu gak selalu bisa jelasin ke anakmu kan. Dan udah dijelasin anakmu juga belum tentu ngerti. Karena untuk bisa mengerti butuh kedewasaan tertentu. Dan ini belum selesai. Ada hal-hal yang saya harus lakukan sama putri saya. Yang kalau ditinjau dari pengetahuan dia sekarang, dia gak akan ngerti. Contoh, putri saya dari day one, dia lahir, dia balik ke rumah kami. Saya sering tengkurapin dia. Kalau istilah kerennya tummy time. Saudara pernah dengar istilah itu? Ditengkurapin. Dia nangis pas tengkurapin. Dia gak suka. Karena gak enak. Otot-ototnya harus keangkat semua. Dia harus belajar tegak. Kalau dia gak tegak, mukanya nempel sama lantai. Atau nempel sama keranjang atau playmate dia. Dia juga gak ngerti kenapa saya harus gantiin popok dia. Dia gak ngerti banyak hal. Tapi saya ngerti satu hal. Saya lakukan ini untuk kebaikan dia. Dari sudut pandang dia, tapi ini gak nyaman, ini gak menyenangkan, ini gak masuk akal. Tapi ada satu hal yang dia belum pahamin. Dan someday suatu saat dia pahami. Dan semoga suatu saat semoga semua anak di sini memahaminya. Kalau yang bawa anak-anak. Orang tuamu gak selalu bisa jelasin semua. Tapi tetap selalu bertindak demi kebaikan anak-anaknya. Yang orang tua katakan, itu betul. Betul ya orang tua ya. Dan dia gak perlu pahamin semua detail keputusan Anda. Untuk tetap menerima manfaat dari kasih Anda kepada dia. Dia gak selalu perlu ngerti. Dan saya mau ajak ini ke dalam hubungan kita sama Tuhan. Kadang kita sering berkata, Tuhan sebenarnya lagi bikin apa? Saya gak mau anggap remeh saudara, saya yakin saudara gak semua dalam keadaan baik-baik aja. Pengusaha gak semua keadaannya baik di masa sekarang. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang ngalamin PHK, kalau gak ngalamin puji Tuhan.
Kalau ngalamin, saya berempati. I pray the best for you. Maka kadang kan pertanyaan kita sering kali gitu. Tuhan sebenarnya kalau lagi ngapain? Kenapa harus gini? Kapan nih selesai? Apa langkah berikutnya? Tuhan tolong jelasin seluruh rencanamu. Kenapa? Karena kebingungan yang sudah alamin persis sama seperti yang dialami para rasul. Kalau saya mau jujur, para rasul is just a human beings, just like you and me. Yang ngalamin juga kebingungan pada waktu berhadapan dengan misterinya Tuhan. Dan kita akan berpikir bahwa kita akan tenang aja tahu semua detail. Betul nggak? Kenapa saudara pengen tahu? Karena you think kalau Anda tahu, Anda akan lebih tenang. Tapi siapa yang setuju kenyataannya nggak selalu seperti itu. Makin tahu detail, makin pusing dia. Kadang tahu detail tidak selalu menghilangkan ketakutan. Penjelasan tidak selalu menghadirkan damai. Kontrol semu tidak selalu memberi kepastian. Justru kadang makin dikasih tahu makin bingung. Saya mau kasih contoh. Karena saya tinggal di Jakarta, saya tinggal di daerah Jakarta, saya lama di selatan. Tapi kadang-kadang saya ada momennya, saya pergi ke daerah utara, yang sekarang disebut sebagai Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk itu isinya ruko. Kalau saudara turun dari tol, itu ruko semua. Isinya dari ujung ke ujung, mayoritas makanan semua. Dari yang enak sampai enak banget. Jadi setahu saya menurut legenda yang beredar, tidak ada makanan yang gak enak di situ. Kenapa? Karena begitu gak enak, 2-3 bulan pasti tutup karena rukonya mahal banget. Dan banyak orang berpikir kalau misalnya kita tahu semua pilihan kita tahu semuanya, kita akan lebih tahu harus ngapain. Tetapi sudah tahu apa yang terjadi. Saya udah bisa lihat semua pilihan yang ada. Saya bahkan bisa muter kemana-mana untuk semua bisa lihat makanan-makanan yang saya mau pilih. Tebakan kita makin banyak tahu, kita akan makin tahu mau ngapain. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Makin banyak saya tahu, makin bingung saya. Kenapa? Karena pilihannya saking banyaknya. Saya jadi gak tahu, gue mau makan apa ya. Saudara pernah ngalamin gak? Justru makin saudara tahu banyak pilihan, makin tahu detailnya, kamu malah makin bingung. Kenapa? Karena that's the reality. Justru makin tahu, tidak selalu makin bener. Kadang malah makin bingung. Gak percaya? Gini Bapak Ibu, anakmu itu makin bingung. Generasi Gen Z, ya, yang Gen Z yang disebut-sebut ini, yang omelannya bisa naikin listrik, kan Gen Z katanya, haha. Saudara ketawa, saya tahu umur saudara berapa berarti ketahuan. Suka jokes bapak-bapak ya. Mereka itu ada generasi yang paling tahu banyak hal. Saya berani yakin mereka lebih tahu banyak hal daripada Anda. Tetapi mereka juga generasi paling bingung yang pernah ada. Kalau dulu, pernah ada satu generasi di mana Anda nggak punya banyak pilihan. Apa yang di depan, ya dikerjain aja. Betul apa nggak Bapak Ibu? Yang di depan dikerjain aja. Nggak punya impian muluk-muluk. Sekarang everyone can be anything. Yang ada mereka makin bingung. Tahu dari mana saya? Karena saya mengembalakan mayoritas jemaat saya umur-umur segitu. Gen Z, milenial. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Termasuk lihat ngaca ke diri saya. Makin banyak pilihan, makin bingung saya. Makin bingung. Makanya kadang detail nggak selalu menghilangkan ketakutan. Detail tidak selalu menghilangkan kebingungan. Bahkan kadang detail-detail makin bingung. Contoh saudara, sepatu yang saya pakai, baju yang saya pakai, jam tangan yang saya pakai, ini kualitasnya nggak jelek. Ada jam tangan dikasih ayah saya, dikasih istri saya. Itu yang dikasih istri saya paling murah tapi paling berharga. Kenapa? Karena bukan soal jamnya, tapi siapa yang ngasih. Oke? Tetapi sudah tahu, walaupun saya menghargai sembarang ini, saya menghargai baju ini, saya tidak merasa perlu tahu detailnya. Saya nggak merasa perlu tahu cara ngejahitnya. Saya nggak perlu tahu cara bikin sepatu seperti apa. Saya nggak perlu tahu cara bikin jam seperti apa. Karena pada waktu saya ngerti cara bikinnya pun nggak ada jaminan saya akan lebih damai. Lebih sakit kepala iya. Tapi ini yang saya tahu. Walaupun saya nggak ngerti bagaimana terjadinya.
Walaupun saya nggak ngerti jahitnya gimana, walaupun saya nggak ngerti cara pakai sepatu seperti apa, walaupun saya nggak ngerti cara bikin jam seperti apa, bukan berarti rancangan ini jelek. Do I make any sense, saudara? Pasti masuk di akal saudara? Hanya karena Anda nggak mengerti sesuatu, bukan berarti rancangannya jelek. Saudara nggak selalu ngerti bagaimana gedung ini bisa jadi. Saudara kalau ditanya, kamu nggak selalu bisa ngerti cara menghitung gedung, cara menghitung akustik, cara memasangnya seperti apa, cara kenapa speakernya seperti ini, Anda nggak selalu tahu. Dan tidak selalu perlu tahu. Tetapi Anda tahu, walau Anda nggak ngerti, kita tetap bisa menikmati. Kita tetap bisa menikmati. Jadi kita nggak ngerti bukan berarti sesuatu itu jelek. Kadang sebenarnya yang paling kita butuhkan itu bukan informasi yang lengkap. Tetapi kepercayaan yang lebih dalam. Ada 3 alasan kenapa kita selalu pengen tahu detail rencana Tuhan. Ya kenyataannya gitu jujur aja. Semua di ruangan ini pengen tahu lebih detail. Kenapa? Nomor 4. Ada 4 alasan. Kenapa? Nomor 1, kita merasa rancangan kita yang terbaik. Kenyataannya emang gitu. It's just the way it is. You feel, we are the most strategic person on earth. Kita merasa kita orang paling strategis, paling pinter, sehingga kita merasa bahwa rancangan saya yang terbaik. Kamu mungkin gak berani bilang gitu sama Tuhan, tapi deep inside kamu tahu. Makanya doamu sekali-sekali selalu memikirkan bahwa Tuhan, aku melibat kamu di rancanganku. Padahal harusnya kita yang nanya sama dia, Tuhan libatkan aku di rancanganmu. Bukan libatkan dia di rancangan kita yang minta dilibatkan atas rancangannya dia. Kita merasa rancangan kita yang terbaik. Padahal gak selalu. Terlalu banyak cerita ini. Nomor 2, kita mengira detail berarti kontrol. Makin tahu, biasanya makin kita bisa take control. Ternyata enggak tuh saudara. Banyak orang pinter ekonomi, malah makin gak ngerti ini ekonominya akan seperti apa. Enggak semua detail means control. Yang ketiga, kita sulit mempercayai tidak kita pahami. Kita jujur aja, termasuk yang di depan ini. Kita lebih nyaman dengan sesuatu yang bisa kita analisa. Kita lebih nyaman dengan sesuatu yang kita bisa ngerti. Kita lebih nyaman dengan sesuatu yang di depan kita. Itu natural. Tapi hubungan yang sehat tidak dibangun di atas pengetahuan total. Melainkan kepercayaan. Kalau saudara tahu nggak bahwa saya menikahi istri saya, dibilang ngerti, ya nggak selalu ngerti juga sih. Tapi dibilang nggak ngerti, ya kadang-kadang ngerti, kadang-kadang enggak. Dan sama kan? Kadang suami nggak selalu ngerti istrinya. Ngerti most of the time. Tapi tidak selalu kita ngerti sepenuhnya apa yang di dalam dia. Tapi relationship nggak selalu sepenuhnya dibangun di atas pengertian. Pengertian penting, tapi ada yang lebih penting lagi yaitu kepercayaan. Apakah kita cukup mengerti untuk bisa percaya dia? Istri saya salah satu perempuan yang paling logis. Tapi ada 1 bulan, ada 1 minggu di mana dia jadi sangat gak logis. Itu saat bulan berdarah. Hilang semua tuh istri saya itu. Saya napas aja dosa di mata dia saudara. Kita sulit percaya gak bisa kita pahami. Nomor 4, kita takut sakit dan kecewa. Nah ini, this is the reality. Takut sakit, takut kecewa, takut gagal. Banyak orang-orang nanya sama saya begitu mereka, Pastor rancangan Tuhan bagi saya apa? Emang kamu mau tahu banget? Iya saya takut gagal. Jadi bukan karena rindu tapi karena takut. Akhirnya saya balikin. Emang kalau rancanganmu gagal, emang Tuhan ninggalin kamu? Tapi itu untuk lain kali. Kadang kita berpikir bahwa kalau misalnya Tuhan itu ada, pasti rencana kita berhasil. Tapi kadang ada momen Tuhan izinkan rancangan kita, nggak selalu seperti yang kita bayangkan. Kita jatuh supaya tapi biar kita sadar saat kita jatuh pun, kita gagal pun, kita gagalnya ditopang oleh jaring yang bernama kasih karunia Tuhan. Itu salah satu contohnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Mereka para murid pengen tahu strateginya, pengen tahu timeline-nya, pengen tahu detailnya, pengen tahu outcome-nya. Yesus nggak kasih kalender, Yesus nggak kasih roadmap. Yesus cuma bilang, kamu nggak perlu tahu detailnya. Kamu nggak perlu tahu masanya, kamu nggak perlu tahu waktunya. Kamu nggak perlu tahu kapan, dan kamu nggak perlu tahu di keadaan seperti apa.
Tapi dia kasih 2 janji. Janji Roh Kudus dan tugasnya menjadi saksi. Memberikan kita ide. Nah, di khotbah saya yang tadi pagi saya bahas bahwa hidup kita sekarang adalah training ground untuk kekekalan. Kenapa kita masih ada stay di sini? Ya karena masih banyak jiwa yang harus kenal Kristus. Kita masih harus dididik secara karakter. Kita masih harus membangun kehidupan kita. Kita masih harus hidup untuk Tuhan. Nggak langsung mati untuk Tuhan. Nah, ini yang kita perlu ngerti. Tuhan tidak selalu memberi penjelasan lengkap. Tetapi Tuhan selalu memberi apa yang kita butuhkan untuk langkah berikutnya. Amin saudara. Ini saudara perlu pegang. Dia tidak selalu kasih penjelasan lengkap. Tapi Tuhan selalu memberi apa yang kita butuhkan untuk langkah berikutnya. Jadi ini sesuatu yang bukan cuma teori. Ini yang saya alamin. Begitu banyak orang alamin. Dan saya tahu ini tidak sulit dicerna. Tapi ini sulit dipercaya. Kadang-kadang ada beberapa di antara kita perlu untuk ngalamin sendiri. Saudara tahu nggak bahwa namanya mobil, lampunya itu cuma didesain untuk berapa meter ke depan. Dia tidak didesain untuk sampai kilometer ke depan. Kenapa? Karena itu nggak dibutuhkan. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik, bahkan Google Maps kita aja, itu desainnya begitu kita mau jalan, dia akan zoom in, mengecil, dan membuat kita fokus hanya jalan yang harus kita jalanin. Dia tidak langsung fokus ke zoom out jadi big picture perjalanan ya. Memberikan kita ide bahwa Maps mengerti dan Tuhan mengerti bahwa kadang yang manusia butuhkan bukanlah gambar besar dan detail, tapi langkah demi langkah ke depan sekali, satu demi satu. Itu yang manusia butuhkan. Kita nggak perlu melihat seluruh jalan sampai tujuan, tapi kita cuma perlu minta tuntunan Tuhan. Cukup untuk kita bergerak ke depan. Demikian pula iman. Yes, Tuhan tuh jarang menunjukkan seluruh perjalanan. Kalau saudara cek dari kitab Kejadian, dia cuma nunjukin sama Abraham, pergi ke negeri yang kutunjukkan padaku. GPS kagak ada. Tuhan gak nunjukin apa-apa, di jalan aja. Tapi sampai di tempat tertentu Tuhan bertunjukin, kamu lihat yang di situ. Apa yang kamu lihat, itu akan jadi milik kamu. Dia gak langsung ngomong di belakang. Dia ngomong pada waktu kita jalan. Maka hari ini saudara, ada banyak orang-orang yang kadang sambil berdoa, kadang ada momen harus melangkah dulu, baru pintu terbuka. Poin saya adalah kayak gini, kadang-kadang dalam hidup, jangan nunggu laut merah terbuka, baru kamu keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir dulu, baru laut merahnya terbuka. Keluar dulu dari Mesir deh. Masa banyak di antara kita itu gak mau keluar dari Mesir, karena kita nungguin laut merahnya kebuka. Tapi kita tahu Tuhan gak gerak seperti itu, amin. Dia keluar dulu dari Mesir, baru tiba-tiba, nih gue buka. Keluar dari laut Teberau, baru makanannya pada muncul, mananya pada muncul. Semua tuntunannya pada muncul. Tuhan selalu kasih tuntunan step by step. Kenapa? Agar untuk bisa membangun kepercayaan Anda kepada Dia. Makanya mana dikasihnya setiap hari. Mana gak dikasih seminggu sekali. Emang surga kurang suplai? Cukup suplainya. Surga lebih baik dibanding bulog, saudara. Dia cukup. Tapi kenapa? Karena memang yang harus dikasih setiap hari, ya harus setiap hari. Dan itu untuk membangun karakter kita, kesabaran kita, dan membangun rasa percaya kita sama Dia. Dan juga memang kita didesain untuk bekerjanya setiap hari, bukan per minggu aja. Contoh, saudara tahu nggak? Makan 3 kali sehari dengan makan sekali, tapi 3 porsi. Beda nggak saudara? Saya ulang sekali, saya nanya sekali, gini. Kalau saudara makan 3 kali sehari, masing-masing seporsi, dengan makan sekali 3 porsi, beda apa enggak? Di perutnya beda banget saudara. Sama. Sekarang mana ya? Coba mana yang lebih sehat? Saudara olahraga 1 jam tiap hari, selama seminggu. Atau saudara selama seminggu olahraga cuma sekali, tapi 7 jam.
Coba yang olahraga, yang anak gym, ingat fitnah itu kejam, tapi fitness itu ke gym ya. Coba mana yang lebih sehat? Yang setiap hari. Semua orang gym bilang mendingan setiap hari kamu latihan 1 jam. Dibanding kamu untuk seminggu latihan sekali tapi 7 jam. Yang 7 jam kelihatannya lebih keren, lebih gagah, lebih powerful. Tapi setelah itu jadi, ngangkat Alkitab aja gak bisa saudara. Gemeter badan, ngangkat diri aja gak bisa. Ngangkat diri aja gak bisa, apalagi ngangkat martabat keluarga. Kagak bisa lagi itu. Kita gak perlu melihat sejauh itu. Kita harus terima juga. Sebelum saudara percaya Tuhan, saudara juga harus terima keadaanmu bahwa kalau dijujur, kita gak perlu tahu detail-detail amat. Detail malah bikin bingung. Saya tadi ngomong, tadi pagi. Putri saya tahun 2025, itu saya dan istri saya struggle saudara. Putri saya NIPT tesnya kena Turner syndrome, kromosomnya rusak separuh, kromosomnya banyak yang hilang. Kalau lahir, disabilitas anak saya. Saya doain, gak bisa pakai duit gak bisa ngurusin kelainan. Doain pakai minyak urapan, nangis-nangis di hadapan Tuhan. Sembuh puji Tuhan. Tapi kalau ditanya gimana sembuhnya, gue juga gak tahu. Dan keadaan lebih baik, saya gak tahu. Terus yang lain gak sembuh gimana? Ya saya juga gak tahu, I'm so sorry. I don't always know everything. Gini, saudara tahu gini. Orang yang makin tahu, itu makin sadar bahwa dia sebenarnya gak tahu. Saya ulang sekali lagi, orang makin tahu, biasanya dia makin sadar bahwa dia gak tahu. Makin bijak seseorang, dia akan makin sadar bahwa kebijaksanaan itu gak cukup, kamu butuh Tuhan. Sudah tahu gak, orang-orang terpintar yang saya kenal, makin lama, makin ilmu makin banyak, mereka makin merasa apa? Bodoh. Kenapa? Karena ternyata ilmu banyak banget, malah makin jadi overwhelmed sendiri. Makanya generasi sekarang punya satu isu. Isunya too much information. Yang generasi muda jangan pura-pura bodoh. Ini saya lagi ngomong soal kamu. Kenapa kamu sakit pala? Kenapa kamu overthinking? Kenapa kamu suka banding-bandingin dirimu? Kenapa kamu suka bandingin dirimu dan suka bingung sama kehidupan? Because too much information. Kamu itu membanding-bandingin dirimu. Kalau dulu papa mamamu cuma bandingin diri sama tetangga sebelah. Si Machen. Sekarang kamu bandinginnya global, 8 miliar orang perbandingannya. Kamu lihat banyak orang bertanya, umur berapa kamu dapat 100 juta pertamamu? Ada yang dari lahir udah 10 M udah dapat. Mau bandinginnya gimana coba? Makanya sakit kepala. Kita berhadapan, saya berhadapan, dan mungkin Anda berhadapan dengan satu generasi yang lebih pintar dibanding yang lain, tapi juga lebih bingung dibanding yang lain. Lebih cari passion, tapi juga lebih gak mudah hidupnya. Karena too much choices. Di sini kita sadar, jangan-jangan sebenarnya rancangan Tuhan, walaupun saya gak ngerti, tetap yang paling indah. Jangan-jangan tetap yang terbaik. Coba saudara, misalnya saudara pinter, yang anak calon mahasiswa, kamu pinter banget. Kamu apply 5 perguruan tinggi negeri, 5-5-nya yang terbesar diterima. Bingung gak lu mau pilih yang mana? Bingung, makin banyak pilihan makin bingung dia. Tapi kita bisa percaya satu hal, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Walau kamu sadar, walau kamu gak sadar, walau kamu ngerti, kamu gak ngerti. Satu yang saya paling suka tentang Tuhan kita. Tuhan tidak terintimidasi dengan ketidakmengertian kita. Tuhan tidak terintimidasi dengan pertanyaan kita. Dia sudah tahu kamu gak bakal ngerti. Tapi dia lebih dibanding Tuhan. Dia adalah ayahmu, dia adalah bapamu, dia adalah orang tuamu. Dia tahu akan ada hal-hal yang orang gak ngerti. Anaknya gak akan ngerti. Saudara gini, selain saya punya anak bulu juga saudara. Saya punya kucing. Kucing saya ambil dari got, terus saya bersihin, saya sayang-sayang. Saya kasih makan tiap hari. Suatu saat, kucing saya namanya Kuki, mau makan kecoa. Saya tarik dia, dia berontak. Dia gak sadar.
bahwa yang saya lakukan bukan untuk dia repot, tapi untuk melindungi dia. Karena kalau kucing saya makan kecoa, dia sakit perut, mencret. Akhirnya yang keluar duit siapa? Masa dia? Saya yang keluar. Dan saudara tahu, dokter hewan itu kadang obatnya kucing kita lebih mahal dibanding obat kita. Saya punya kucing obatnya mahal. Sementara saya sakit kepala, udah cari yang gocengan di warung. Makan sehat habis itu. Hidup obat gocengan, oke? Nih, jadi kalau saudara cek Roma 8 ayat 28, saudara akan lihat ayat itu gak pernah bilang kita akan paham semua. Ayat itu gak bilang semua akan terasa menyenangkan. Ayat itu gak bilang bahwa semua akan masuk akal. Tapi ayat itu bilang, walau kamu ngerti gak ngerti, Tuhan bekerja untuk kebaikan. Walau kamu ngerti gak ngerti, orang tuamu yang di surga bekerja untuk kebaikan. Tapi kadang butuh kedewasaan untuk kita bisa ngerti. Makanya yang dikejar, orang Kristen dikejar bukan kesempurnaan, tetapi apa? Kedewasaan. Kenapa? Karena cara meresponi situasi anak kecil dan cara meresponi situasi kedewasaan itu berbeda sekali. Saya mau kasih contoh. Kalau saudara pernah kasih hadiah buat anak-anak? Kalau saudara pernah kasih hadiah buat anak-anak, dan saudara pernah kasih hadiah buat orang dewasa, saudara perhatikan respons mereka sama sekali berbeda. Pada waktu saudara kasih hadiah buat anak, especially anaknya masih very toddler, dia gak akan ngelihat muka Anda. Yang dilihat apa? Hadiahnya. Tapi orang dewasa, kalau sudah kasih hadiah, dia akan menghargai hadiahnya. Tetapi dia lebih ngeliat apa? Muka Anda. Buat orang dewasa, sang pemberi lebih penting daripada pemberian. Buat anak kecil, pemberian lebih penting dari sang pemberi. Makanya saat kita dipanggil jadi dewasa dalam rohani, orang dewasa dalam rohani atau orang dewasa adalah orang yang menghargai sang pemberi dibanding pemberian. Yang menghargai sang sumber lebih dari sumber daya. Yang menghargai the source more than the resource. Makanya ini disebut sebagai kejar pribadinya, bukan berkatnya. Tapi gak otomatis. Kamu harus jadi dewasa dulu. Kamu harus ngerti isi hati sang pemberi. Makin dewasa baru ngerti, oh jadi ini untuk semua kebaikan. Sekarang saya bisa menghargai. Kalau Darlin, putri saya suatu saat nanya, Dada mama kenapa saya harus disuntik? Kenapa saya pas lahir harus diinfus? Kenapa saya pada waktu itu harus di imunisasi, saya harus dibalikin gitu? Ya saya akan ngomong yang jelas, karena kami mengasihimu dan kami melihat lebih jauh daripada yang kamu pernah bayangkan. Kok begitu jawabannya? Kamu akan dewasa, dan begitu kamu dewasa, you will understand what we are talking about. Makanya tugas saya bukan bikin anak saya jadi sempurna. Tugas saya lebih bikin anak saya jadi dewasa. Orang dewasa itu akan bisa melihat sesuatu berbeda. Makanya damai tidak datang ketika semua pertanyaan itu terjawab. Damai datang ketika yakin bahwa hati Tuhan itu baik. Kita mungkin gak paham mengapa yang terjadi, kapan ini selesai. Sama kayak murid-murid, kapan Yesus datang. Sampai sekarang pun kita gak tahu dia datangnya kapan. Bapak aja yang tahu. Bagaimana akhirnya kita gak tahu semuanya. Saudara gini, kalau saudara nanya sama saya juga gak tahu kapan krisis selesai. Perang Selat Hormuz selesai, mana saya tahu. Saya gak tahu perang dunia ini akan selesai kapan. Tapi perang terhadap dosa sudah selesai 2000 tahun yang lalu pada waktu Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Tapi kita bisa kenal Tuhan itu baik, Tuhan bijaksana, Tuhan itu setia. Nah sekarang yang harus kita lakukan apa? Nomor satu, berhentilah menuntut semua jawaban. Susah gak? Susah setengah mati saudara. Kita semua mau tahu. Tapi hari ini belajarlah. Saya gak mau tuntut semua jawaban. I want to accept. Gak semua informasi diberikan pada kita. Karena kalaupun dikasih tahu, kita juga bingung. Ngapain. Tapi nomor dua, fokuslah pada langkah berikutnya. Kita jangan takut untuk melangkah. Kalau misalnya saudara cuma ada satu langkah yang kau bisa ambil, ya ambil. Tapi saya gak tahu harus ngapain. Ya sometimes memang gak tahu, tapi harus dijalanin. Salah satu jemaat saya pada waktu dia gak punya pekerjaan, dia habis di lay off.
dia harus kirim 1.200 CV di Jakarta. 1.200 saudara. Jadi dia ngirim sekitar 3 bulan. Jadi setiap, saya nggak tahu tuh, setiap kalau 1.200, 3 bulan itu sekitar berapa, 90 hari atau 4 bulan atau sebulanan. Kalau dia ngirim sebulan 1.200 CV ya dia kirim 40 CV setiap hari ke company yang berbeda-beda. Jadi kalau mau dibilang banyak. Apakah dia nggak bingung? Tentu saja bingung. Karena di CV ke-50 dia pasti mau nyerah. Di CV ke-100 pasti mau nyerah. Di CV ke-250 pasti mau nyerah. Dan kadang di CV 1.100 dia mungkin aja mau nyerah. Udah 1.100 kagak dapat. Di 1.200 ya dia dapat. Sekarang posisinya lagi naik terus. Puji Tuhan. That's what happened. Saat kita terus-menerus pegang apa yang di depan kita. Tuhan gak bakal kirim kita ke tempat di mana kasih karunia tidak menyertai kita. Ketiga, percaya hati Tuhan. Saudara, karakter Tuhan lebih stabil daripada perasaan kita. Perasaan bisa ganti, Tuhan gak bakal ganti. Dan keempat, nah ini selalu penting. Lepaskan kebutuhan untuk mengontrol. Ini ampun susahnya. Saudara tahu gak, yang saya bagiin semua ini simple. Tetapi untuk menjalaninya, it takes time. Kadang ada yang udah ngalamin, kadang ada yang belum ngalamin. Kalau belum ngalamin gak apa-apa. Hanya minta Tuhan. Tuhan, saya ngerti secara logis. Tapi hati saya masih nolak. Bisa gak bantu saya untuk ngerti? Kalau hatimu masih nolak gak apa-apa, Tuhan tahu. Tapi hanya biar Roh Kudus menuntun hatimu. Roh Kudus membuka hatimu dan membawamu dalam petualangan. Membawamu dalam pengalaman. Untuk bisa ngalamin kebenaran-kebenaran ini. Nomor 5, kejarlah kedewasaan. Kedewasaan rohani itu gak harus tahu semuanya. Tapi tetap percaya sepenuhnya. Orang tua saya gak sempurna. Tapi saya tahu persis beberapa karakter mereka. Walaupun saya gak ngerti, saya tahu. Orang tuamu itu begini loh. Saya bilang gak mungkin. I know him. Definitely. Yang area itu gak mungkin. Saya tahu mereka kelemahannya banyak. Tapi yang itu gak mungkin. I know them a lot. Itu dewasa tuh gitu. So, mungkin hari ini saudara bilang saya belum ngerti. Saya belum lihat big picture. Saya belum tahu kemana Tuhan bawa saya. It's okay. Hanya karena kamu tidak mengerti. Bukan berarti rancangan Tuhan jelek. Understanding is helpful. But trust is essential. No detail bukan berarti no design. When you cannot understand His plan, trust His heart. Sebelum memberkati saudara, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita berdiri sama-sama. Saya sudah selesai untuk yang ibadah kedua ini. Saudara tahu gak, makin simple satu kebenaran firman Tuhan, makin mudah dimengerti. Biasanya hal-hal itu yang paling sulit. Kenapa? Karena kita butuh ngalamin. Untuk agar bukan cuma logika kita mengerti, tapi hati kita mengalami. Saya doa this is my earnest prayer. Supaya engkau bisa mengalami dia lebih. Bahwa hidupmu bukan cuma penuh teori. Teori itu penting saudara, saya gak bilang gak penting. Tetapi penuh dengan pengalaman, akan pengalaman bersama Tuhan. Sehingga kamu bisa ngomong sama generasi berikutnya, kamu bilang, ayah sih udah ngalamin. Tuhan itu baik. Kamu ada di sini karena Tuhan baik. Kamu gak ngerti apa yang Bapak lakukan bagi kamu, tapi percayalah, ini for goodness. Bagi saudara yang orang tua, saudara tahu bahwa hatimu itu berasal dari hatinya Tuhan. Your heart yang menginginkan kesehatan anakmu. Hatimu yang menginginkan anakmu untuk jadi lebih baik darimu. Hatimu yang menginginkan anakmu itu become better. Hatimu yang tega terpaksa mengizinkan anakmu menderita dalam hal-hal tertentu. Itu semua bukan dari dirimu sendiri, itu dari Tuhan. Sama detik, when you see your children, harusnya kamu bisa lihat bagaimana hati Tuhan untuk kamu. Karena walaupun kita jadi orang tua, tetap kita anak sampai kapanpun. Dan lebih dari itu, walaupun kita jadi orang tua, kita tetap anak Allah yang maha tinggi. Amin saudara. Siapa yang bangga punya Tuhan sebaik dia? Amen. We proud to have him. Yuk kita hampiri dia sama-sama sekali lagi.
kemanakah ku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat yang engkau dekat dan kau sama sekali lagi saudara. Angkat suaramu, angkat hatimu, katakan sama-sama sekali lagi. Hari ini doa saya untuk jemaat di sini, biarlah engkau bisa mengerti dan biarlah Tuhan membuka pewahyuan tentang siapa dia. Kamu gak perlu tahu sedetail itu untuk rencana dia, tapi kamu bisa tahu itu semua untuk kebaikan.
Kalau hari ini yang single-single ada yang baru putus dari pacarnya. Saya mau kasih tahu, jangan-jangan Tuhan lagi hindarkan kamu dari orang-orang berbahaya. Jangan-jangan memang itu untuk kebaikan. Jadi kamu jangan khawatir, kelihatannya dia bisa baik, tapi kita nggak pernah tahu di belakang dia seperti apa. Dan mungkin emang nggak cocok aja, mungkin memang surga punya yang lebih baik untuk kamu. So doa saya, have faith that God is good all the time. And all the time God is good. Tuhan, ini doa saya untuk jemaatmu Tuhan. Bila kami tetap punya pengharapan kau Tuhan yang baik. Walaupun kami nggak selalu tahu detil. Walaupun kami nggak selalu tahu apa yang terjadi. Kami nggak selalu tahu detail. Tapi biarlah kau tetap tuntun kami. Dan kau tetap buka jalan kami satu demi satu. Biar hari ini berikan anak-anakmu hati yang baru untuk bisa menyelami hatimu. Thank you Lord. Thank you Lord, di dalam nama Yesus. Yuk. Sungguh besar. Amin.